dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, saat ini kami sudah bersama Ibu Yati, nama yang kami samarkan. Ibu Yati ini nanti akan bercerita kisah hidupnya, masalah apa saja yang ada dalam hidupnya di Tawakal pagi ini. Selain juga Ibu Yati sudah hadir bersama kami, alhamdulillah, Bapak Ustadz Muhammad Nur Hayat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Mas Farid? Alhamdulillah baik Pak Ibu Ustadz. Yati apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik pemirsa dan juga Pak Ustadz, langsung saja kita dengarkan dari Ibu Yati. Ibu bisa cerita ke kita, Ibu punya masalah apa dalam kehidupan Ibu? Begini Mas, masalah yang saya hadapi sangat menyiksa saya. Saya sudah 3 kali menikah, tapi selalu mendapat perilaku yang kasar. Yang paling saya khawatirkan soal anak saya, Mas. Soal anak Dari suami saya yang pertama dan anak saya yang pertama. suami yang pertama, anak pertama dari Iya, suami yang pertama. iya. Kenapa dengan anak Ibu? Anak saya nggak mau mengakui saya, Mas, sebagai ibu kandungnya. Nah, boleh tahu Ibu udah pernah menanyakan ke anak Ibu kenapa? Iya, Apa katanya? dia bilang gara-gara saya bercerai dengan bapaknya, itulah sebab dia nggak mempunyai bapak. Dia menyalahkan saya, Mas. Emang bapaknya kemana? Meninggalkan dia? Dia tinggal sama Ibu ya, berarti anak pertama Ibu? Gitu. Oke, Ibu, saya boleh tanya nggak? Alasan Ibu sama suami Ibu yang pertama bercerai, salah satunya kan dia melakukan kekerasan sama Ibu ya. Ada alasan lain nggak? Apa gitu? Ya, mertua saya nggak suka sama saya. Mertua nggak suka sama Iya. Ibu? Oke. Dia suruh nyeraikan saya karena saya nggak pantas untuk mereka. Jadi Ibu mengabulkan apa mau mertua Ibu ya? Iya. Itu alasannya akhirnya bercerai. Iya. Oke, Pak Ustadz, ini Ya. ada 2 kasus Pak Ustadz. Anak pertamanya nggak mengakui ibunya. Betul. Yang kedua adalah mertuanya memaksa Ibu Yati ini untuk segera bercerai. Iya. Ini dalam pandangan agama nih, baik itu anak, apakah anak itu sudah masuk durhaka? Dan juga mengenai soal mertua, apakah dia boleh sebegitu ikut campur yang atas rumah tangga anaknya Pak Ustadz? Ya Mas Farid, para pemirsa ANTV dimanapun berada, kita semua, saya khususnya ikut prihatin dengan apa yang dialami oleh Bu Yati ya Bu. Yang pertama, sebagai sesama orang yang beriman, saya menasihatkan kepada diri saya dan Ibu Yati, bersabarlah atas apa yang Allah takdirkan ini. Ini makna dari watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Yang kedua, ini menjadi pelajaran untuk kita dan pemirsa ANTV dimanapun berada. Hati-hati seorang anak yang tidak lagi mau mengakui orang tuanya. Sebab banyak sekali ayat Al-Quran maupun hadisnya Rasulullah SAW yang mengancam terhadap anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan cerita Mbak Yati tadi yang merasa tidak diakui lagi oleh anaknya gara-gara bercerai dengan suaminya, padahal perceraian itu karena perintah mertuanya. Ini adalah sikap anak yang salah sasaran, salah tempat. Saya ingatkan kalau anaknya Bu Yati nonton saat ini, segera bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ampun kepada Allah atas perilaku yang tidak baik atas ibunya, dan segera temui ibunya, Ibu Yati, untuk meminta maaf sebelum ajal menjemput. Karena apa? Hadis sahih dari Rasulullah SAW, ridallah biridul walidain wa sukhtullah bisukhtil walidain. Ridhonya Allah itu akan diberikan kalau orang tua ridho kepada anak itu. Dan
marahnya Allah, siksanya Allah akan Allah turunkan kalau orang tua itu marah, tidak mau untuk memaafkan anak itu. Iya. Dan siksa terhadap birrul walidain atau ukukul walidain, siksa terhadap durhaka kepada orang tua itu dua, di dunia dan di akhirat. Maka hati-hati untuk anaknya Bu Yati, kita berdoa semoga dibukakan hatinya oleh Allah, sehingga tidak lama lagi akan datang menemui ibu untuk bersujud meminta maaf kepada ibu. Karena ada hadis Rasulullah yang lain, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Nah, terkait dengan mertua yang meminta cerai, ini mertua yang tidak bertanggung jawab. Saya bisa pastikan mertua yang model begini, mertua yang tidak mengenal pemahaman keagamaan yang baik. Karena apa? Karena ketika seorang sudah menikah, maka tanggung jawab dunia dan akhirat dari orang itu adalah terletak di pundak suaminya. Jadi kalau Ibu Yati sudah menikah sama suaminya, apapun hidupnya Bu Yati itu ya di tangan suami. Maka kalaupun mertua meminta cerai, selama suaminya tidak mau, tidak usah diikutin mertua. Dan kalau ada mertua yang meminta cerai kepada anaknya, ini jelas mertua yang tidak bertanggung jawab. Karena kalau mertua yang baik, justru ketika ada perbedaan, pertengkaran, akan disatukan. Apalagi dalam Al-Quran memang disebutkan tugas kita sebagai orang yang beriman itu harus mendamaikan antara dua orang yang berselisih. Fa'aslihu baina akhwaikum. Jadi kalau ada yang berbeda, damaikan, jangan malah diprovokasi. Nah, ini malah dicerai. Padahal ada ancaman dari Allah melalui hadisnya Rasulullah untuk orang-orang yang bercerai. Abghadul halal indallahi at-talaq. Perkara yang boleh, yang halal dilakukan, tapi sangat dibenci di sisi Allah, itu adalah bercerai. Kita sendiri kalau ada masalah dengan istri misalnya, atau seorang istri ada masalah dengan suami, kalau dikit-dikit cerai, itu sangat dibenci oleh Allah. Apalagi ada orang lain yang intervensi meminta cerai. Ini dibencinya double. Pertama, apa urusan lo minta cerai pada orang lain? Yang kedua, dia mengerjakan sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Maka cara pertama dari Bu Yati yang sekarang mengalami masalah itu, tolong endapkan hati dan pikiran, pasrahkan kepada Allah dulu. Tawakal. Sambil bersabar, selebihnya berdoa kepada Allah. Semoga kalau yang sudah bercerai dari suaminya karena permintaan mertua, lupakan. Anggap ini sebagai takdir. Semoga ini takdir terbaik. Tapi untuk anak, doakan kepada anak. Bacain Fatihah setiap hari. Setiap sholat. Ya Allah, jadikanlah anakku Mbak Dewi, kau bukakan hatinya bahwa aku ini ibunya, aku yang melahirkannya. Bukalah hatinya agar dia datang kepadaku, ya Allah. Agar aku bisa bersama dengannya, ya Allah. Al-Fatihah. Selalu begitu. Jadi setiap habis sholat bacain Fatihah, insya Allah Dewi akan datang sama itu. Yang kedua, di waktu-waktu longgar, habis sholat, sambil bekerja, Ibu baca Asmaul Husna. Ya Latif. Ya Latif. Ya minimal 200 kali. Sambil jalan, Mas Farid, sambil ke luar rumah, baca Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Artinya Latif itu lembut. Wahai zat yang maha lembut. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat lembut, penuh cinta kepada hambanya. Kita minta kepada Allah, Ya Latif, wahai engkau zat yang maha lembut. Wahai engkau zat yang maha lembut, Ya Latif. Di hatinya, lembutkan hatinya Dewi. Bu Yati, sekarang anaknya tinggal di mana? Dia ngekos, Mas. Si Dewi ini ngekos. Iya. Udah berapa lama dia ngekos? Udah lama dari dia naik kelas 2 SMK. Sekarang dia sudah kerja atau masih kerja? Sudah kerja, berarti kerja. sudah bertahun-tahun ya? Sudah Ya Allah, bertahun-tahun. ini lama sekali nih buat saat ibunya kangen sama anaknya, pengen anaknya kembali. Betul. Nah, tapi pada saat dia ngekos itu, ayahnya sering ngejenguk? Dewi, enggak? Boro-boro ayahnya pernah menjenguk. Menanya kabar pun nggak pernah. Nanya kabar juga nggak pernah. Oke. Tadi kan mertua minta Ibu Yati untuk cerai ya, Iya. kemudian bercerai, betul? Iya. Setelah bercerai, menikah dengan yang kedua.
Setelah bercerai, se- saya usia saya yang perkawinan saya yang pertama itu hanya 6 bulan, Mas. 6 bulan. Iya, 6 bulan tapi sudah Tapi punya sudah anak, hamil. ya. Sudah punya anak. di usia perkawinan saya yang ke-3 bulan saya mengandung. Terus di saat itu suami saya nggak mengakuin itu anak dia, dan mertua saya juga menyuruh untuk menceraikan saya.